Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok Machine Learning yang beranggotakan saya sendiri, Putri Melati, Yudi Amrullah, dan Alfia Nurfauzia. Hari ini kami akan mempresentasikan materi tentang Ensemble Learning dan Model Optimization. Dalam presentasi ini, kami akan membahas yang pertama, konsep dasar Ensemble Learning, yang kedua, teknik-teknik ensemble utama, yang ketiga, optimisasi model, yang keempat, implementasi praktis, dan yang kelima, kesimpulan. Mengapa topik ini penting? Ensemble Learning telah menjadi standar industri dalam machine learning modern. Teknik ini digunakan di berbagai aplikasi, mulai dari sistem rekomendasi, diagnosis medis, hingga algoritma trading di pasar finansial. Bayangkan Anda ingin membuat keputusan penting. Teman-teman mau membuat keputusan penting nih. Nanti dikasih pilihan mana yang lebih baik. Misal nih, bertanya kepada satu ahli saja, atau berkonsultasi dengan beberapa ahli dari bidang yang berbeda. Nah, jawaban kolektif dari multiple ahli akan lebih akurat dan komprehensif karena inilah esensi dari ensemble learning. Jadi kita nggak terpaku dalam satu itu doang. Nah, konsep ensemble learning secara definisi formal saja, secara formal ya, ensemble learning adalah teknik machine learning yang menggabungkan beberapa model dasar untuk menciptakan model prediktif yang lebih kuat dan stabil. Prinsip dasarnya adalah wisdom of the crowd, yaitu kebijaksanaan kerumunan. Nah, teman-teman coba deh perhatikan diagram di sini. Kita ini memiliki beberapa model. Misal nih, kita memiliki beberapa model dasar seperti decision tree, SVM, dan neural network. Nah, masing-masing itu membuat prediksi. Kemudian teman-teman itu kombinasikan untuk menghasilkan prediksi akhir yang lebih akurat. Nah, kenapa sih ensemble itu bisa berhasil? Ensemble berhasil karena 3 alasan utama. Yang pertama, reduksi variance, yaitu mengurangi fluktuasi prediksi. Yang kedua, ada reduksi bias, yaitu memperbaiki kesalahan sistematis. Yang ketiga, ada improve generalization, performa lebih baik pada data yang baru. Nah, teman-teman, di sini tuh ada contoh nyata. Ya, contoh nyatanya ialah dalam kompetisi Kaggle. Hampir semua pemenang menggunakan teknik ensemble. Netflix Prize yang terkenal itu juga dimenangkan oleh tim yang menggunakan kombinasi kompleks ensemble method. Konsep bagging. Konsep bagging, teknik pertama adalah bagging atau bootstrap aggregating. Bagging bekerja dengan membuat multiple instance model yang sama pada subset data yang berbeda. Bootstrap sampling. Apa itu bootstrap sampling? Bootstrap sampling adalah teknik pengembalian sampai dengan pengembalian. Dari dataset asli, kita ambil sampel acak berulang kali. Beberapa data point mungkin terpilih multiple kali, yang lain mungkin tidak terpilih sama sekali. Proses agregasi. Apa itu proses agregasi? Setiap model dilatih pada sampel yang berbeda. Untuk klasifikasi, kita gunakan footing. Untuk regresi, kita gunakan averaging. Hasil akhirnya adalah konsensus dari semua model. Random forest demo. Mari kita lihat implementasi random forest dalam Python. Perhatikan kode di atas ini. Pada parameter n, estimators itu sama dengan 100, artinya kita menggunakan 10 0 decision stress untuk membatasi kedalaman untuk mencegah over TV. Teknik boosting. Konsep boosting berbeda dengan bagging. Boosting menggunakan pendekatan sekuensial. Model pertama dilatih, kemudian model kedua fokus pada data yang salah diprediksi pada model pertama, dan seterusnya. Analogi boosting.
Bayangkan siswa belajar untuk ujian. Yang pertama dia belajar semua materi. Kemudian fokus pada bagian yang sulit, lalu fokus lagi pada bagian yang masih salah, begitu terus sampai mahir. Ada jenis-jenis boosting. Ada beberapa algoritma boosting populer, seperti AdaBoost, memberikan weight lebih tinggi pada misclassified intents. Ada gradient boosting, mengoptimalkan loss function menggunakan gradient descent. XGBoost, optimization version yang sangat efisien. Implementasi gradient boosting, mari lihat contoh gradient boosting. Perhatikan parameter learning rate 0,1 ini mengontrol beberapa kuat setiap model mempengaruhi hasil akhir. Nilai kecil butuh lebih banyak literasi tapi lebih stabil. Konsep stacking. Stacking adalah teknik yang lebih advanced. Kita menggunakan multiple model berbeda sebagai baseliners, kemudian mengkombinasikan prediksinya menggunakan metalinear. Arsitektur stacking. Base model bisa berupa SVM, decision trees, natural networks, dan lain-lain. Prediksi dari semua base models menjadi input untuk metalinear yang belajar cara terbaik mengkombinasikan prediksi tersebut. Keunggulan stacking. Stacking sangat powerful karena dapat memanfaatkan kekuatan berbagai jenis algoritma. Dapat menangkap pola kompleks yang tidak bisa ditangkap satu algoritma saja, dan sering menjadi pemenang dalam kompetisi machine learning. Code implementation. Dalam implementasi, kita perlu berhati-hati dengan data leakage. Harus menggunakan cross validation yang tepat saat training metalinear. Optimalisasi model. Pentingnya hyperparameter tuning. Model ensemble yang bagus membutuhkan tuning yang tepat. Hyperparameter yang tidak optimal bisa membuat performa ensemble lebih buruk dari single model. Grid search versus random search. Grid search mencoba semua kombinasi parameter, jeruk tapi computationally expensive. Random search mencoba kombinasi acak, lebih efisien untuk parameter space yang besar. Cross validation. Kita selalu menggunakan cross validation untuk evaluasi yang robust. 5-fold atau 10-fold cross validation memberikan estimate yang lebih reliable daripada single train test split. Bayesian optimization. Untuk problem yang sangat kompleks, kita bisa menggunakan Bayesian optimization approach yang lebih smart dalam mengeksplorasi parameter space. Oke teman-teman, perbandingan dan best practice. Untuk itu kapan menggunakan teknik yang mana? Jadi kita mau menggunakan teknik yang mana, yaitu pemilihan teknik tergantung pada problemnya. Jadi misal nih, bagging untuk mengurangi variance dataset besar, kemudian ada boosting untuk mengurangi bias pattern kompleks. Terus yang ketiga ada stacking. Stacking ini untuk kompetisi maksimal performance. Nah, selanjutnya itu trade off. Teman-teman, setiap teknik itu mesti ada trade off-nya ya. Karena trade off ini yang pertama ada akurasi versus interpretability. Yang kedua ada performance versus computational. Nah, terus ada cost. Cost ini simplicity versus flexibility. Kemudian best practice-nya itu beberapa best practice ya.
Yang pertama, selalu mulai dengan baseline model sederhana. Yang kedua, menggunakan cross-validation untuk evaluasi. Yang ketiga, monitor untuk overfitting. Yang keempat, pertimbangkan constraints komputasi. Demikian presentasi dari kelompok kami. Kesimpulan dari presentasi kami adalah number 1, assemble learning significantly improves model performance. 2. Different techniques with different problems. 3. Proper optimization is crucial. 4. Assemble methods are industry standard untuk problem kompleks. Demikian presentasi dari kami mengenai ensemble learning dan model optimization. Teknik ini telah merevolusi cara kita membangun model machine learning dan terus berkembang dengan approach seperti automated machine learning. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila ada tutur kata yang kurang berkenan. Kami meminta maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.